Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di pagi hari ini kita bisa ngobrol terkait dengan persiapan kalian untuk menghadapi tidak cukup dengan UTBK. Dengan Anda kemarin sudah UTBK, tentunya di antara kalian semuanya mungkin ada yang menginginkan untuk sukses lewat jalur ujian mandiri. Nah, sekarang bagi kalian yang pengen ujian mandiri bisa UGM, bisa Undip ya, bisa perguruan tinggi yang lain ya. Karena hampir semua rata-rata perguruan tinggi yang terbaik mengadakan ujian mandiri. Namun bagi kalian semuanya yang belum ada persiapan, saya akan bantu pada kalian semuanya untuk mempersiapkan itu semua. Bagi kalian yang menginginkan ingin masuk ke UGM misalnya, ya, Anda tinggal request untuk kita berikan gambaran ya, apa sih yang dikeluarkan di Universitas Gadjah Mada setiap tahunnya. Misalkan Anda ingin ke Unair misalkan, apa materinya? Anda ingin ke Undip ya, ini apa materinya ya? Anda tinggal request saja. Ini saya akan bantu kalian semuanya untuk mensukseskan itu semua. Nah, adik-adik semuanya, saya berharap kalian semuanya bisa diterima di tanggal 14 Juni jam 15. Saya berharap kalian semuanya berwarna hijau ya, artinya Anda diterima di PTN yang Anda idam-idamkan. Namun masih ada waktu untuk mencapai ke sana, tidak ada salahnya kita persiapkan segala sesuatunya. Karena saya yakin tujuan Anda juga tidak main-main. Saya yakin pilihan Anda juga tentunya pilihan yang menjadi tingkat persaingan banyak orang. Maka dari itu, untuk tetap kita bisa diterima sesuai dengan perguruan tinggi yang kita harapkan dan jurusan yang kita idam-idamkan, maka tidak ada salahnya kesempatan hari ini saya memberikan gambaran, misalkan mau ke UMGM, ya. Saya akan berikan kisi-kisi, ya, soal yang dikeluarkan di Universitas Gadjah Mada, ya. Salah satunya, ini kalau Anda ingin ke UGM ini misalkan materinya, ya, materi di UGM ini salah satunya adalah kalau kalian lihat di soal UGM itu salah satunya adalah kalau matematika dasar, ya, di matematika dasar itu materinya biasanya kisi-kisi ya. Jadi di sini adalah kisi-kisi matematika dasarnya itu adalah ini, bentar saya berikan gambarannya karena ada sekitar 20 soal ya untuk yang matematika dasar ya. 20 soal matematika dasar itu terdiri dari apa saja begitu ya. Ini pertama adalah bentuk akar ya. Biasanya terkait dengan bentuk akar, menyederhanakan bentuk pangkat, biasanya semacam itu ya. Ini bagian yang penting ya. Ini yang nggak boleh dilupakan ya, bentuk akar. Kemudian yang kedua adalah persamaan eksponen dan logaritma. Ini hampir setiap tahunnya ada ya. Kemudian sistem ya, sistem persamaan linear, baik persamaan kedua-duanya linear dan bisa juga bentuk kuadrat. Kemudian yang ketiga persamaan kuadrat. Ini penting sekali. Kadang ini terkait dengan bentuk-bentuk akar ya. Ini disiapkan. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu yang biasanya ditanyakan adalah masalah puncak, diketahui puncaknya ya. Nah, nanti segala bentuknya fungsi kuadrat kapan-kapan kita akan berikan gambaran ya. Pertidaksamaan ya, pertidaksamaan bentuk pecahan. Biasanya kalau yang matematika dasar ditekankan pada bentuk pecahan, tetapi kalau nanti di matematika IPA nanti ditekankan pada bentuknya itu biasanya bentuk akar sama bentuk harga mutlak ya. Dan keren kan, kebanyakan orang salah gitu kan. Ini program linier mencari nilai maksimum minimum, deret aritmatika dan deret geometri ya, matrik biasanya penekanannya pada hitungan matrik dan determinan ya, aturan trigonometri dan segitiga. Ini yang agak aneh gitu ya. Nih, kenapa? Karena persamaan trigonometri itu masuk ke dalam matematika dasar. Jadi masuk di matematika dasar. Ini hukum sinus, hukum kosinus ya. Sedangkan kalau di soal-soal yang lain, trigonometri tidak masuk di matematika dasar. Tapi kalau UGM selalu memberikan di matematika dasar. Persamaan trigonometri ya. Peluang ya, tidak pernah tertinggalkan.
kemudian statistik, fungsi inverse, limit aljabar, ya. Ini limit aljabar. Ini ya, ini selalu ditampilkan. Persamaan garis singgung, ya, persamaan garis singgung. Nilai maksimum, minimum, dan diferensial. Dalam diferensial, cari maksimum, minimum, selalu ada. Nah, ini di sini soal antar ruang lingkup, ya. Di sini kadang ada, ya, sampai di 20 soal itu ya soal antar ruang lingkup, ya. Ini soal antar ruang lingkup. Nah, persoalan yang perlu Anda pahami di dalam soal antar ruang lingkup ini kadang dimunculkan misalkan soal trigonometri tapi masuk di dalam matrik. Jadi matrik tapi isinya adalah soal trigonometri. Begitu ya, yang saya maksudkan antar ruang lingkup. Kemudian soal antar ruang lingkup ini bisa jadi masuk tentang mencari maksimum minimum tapi fungsinya trigonometri. Ini. Kemudian juga bisa kaitannya dengan persamaan kuadrat tetapi masuknya dalam deret. Ini namanya fungsi antar ruang lingkup. Ini yang perlu Anda siapkan dengan baik. Ini. Kemudian yang berikutnya di dalam matematika saintek atau matematika IPA. Nomor 1 biasanya didominasi oleh lingkaran. Ini aneh, hampir rata-rata soal tes di UGM, nomor 1 lingkaran. Tapi karena sekarang nomornya acak ya, dengan kode nomor acak ya biasanya ya, dengan nomor acak ini bisa di bawah, bisa di atas, dibulak-balik, tapi pada prinsipnya sama, lingkaran ya. Luas daerah dengan menggunakan integral. Ini kadang bisa integralnya ya, bisa integralnya, bisa luasnya. Nah ini harus komprehensif Anda mempelajarinya. Deret geometri ditekankan pada deret geometri. Walaupun bisa jadi aritmatika, tetapi kebanyakan deret geometri. Jadi ini yang perlu menjadi tekanan pada kalian semuanya di saat Anda belajar. Pertidaksamaan bentuk akar dan harga mutlak. Ya, ini hampir rata-rata ini ya, bentuk akar dan harga mutlak. Itu. Mencari maksimum dan minimum ya. Mencari maksimum dan minimum ini antar ruang lingkup. Jadi bentuknya bisa sangat bervariasi ya. Peluang ya. Ini turunan fungsi campuran ya. Turunan fungsi campuran di sini yang dimaksud adalah misalkan bentuknya pecahan ya. Fungsinya pecahan, tetapi penyebutnya itu bisa bentuknya perkalian. Ya, ini jadi ini bentuknya campuran. Ini harus dikuasai betul ya. Suku banyak atau polinomial ya. Ini polinomial. Kemudian persamaan kuadrat antar ruang lingkup ya, dimensi 3. Persamaan trigonometri. Nah, ini keren ya. Persamaan trigonometrinya terkadang muncul sekan ya, ini muncul kotangan gitu ya, dan itu butuh latihan. Limit trigonometri dan limit trigonometrinya unik ya. Ini Anda harus pahami ya. Pertidaksamaan logaritma dan eksponensial, vektor ya, transformasi. Ini. Nah, ada di semuanya pahami dengan baik apa yang saya sampaikan ini ya. Jika Anda menguasai ini dengan baik, UMGM akan di tangan kalian semuanya. Ini. Namun Anda jangan lupa di Netron ya, ini di Netron Yogyakarta itu dibuka program khusus UMGM ya. Ini akan dimulai tanggal 5 Mei ya, kalau nggak salah tanggal 5 Mei. Nanti Anda bisa ikuti ya, nih ke daftar di Netron. Biasanya Netron menyiapkan persiapan online-nya, bisa online, bisa offline begitu ya. Ini hanya gambaran saja buat kalian semuanya, sukses selalu buat kalian semuanya, tak ada yang tak mungkin. Yakin dan Anda akan mendapatkan impian kalian semuanya. Terima kasih, semoga sukses. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.